Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang mulia, sebagaimana kita maklumi bersama-sama, seiring diwajibkannya puasa Ramadan, Allah juga mewajibkan kepada setiap muslim untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib dilaksanakannya dengan ada dua sebab. Yang pertama, kita mendapatkan juzuk terakhir daripada Ramadan dan juzuk awal daripada bulan Syawal. Artinya, jika kita hidup di akhir Ramadan dan juga di awal Syawal, maka wajib kita membayar zakat fitrah. Namun bila kita hidup di dalam bulan Ramadan, menjelang terbenamnya matahari, kemudian yang bersangkutan meninggal, maka tidak wajib membayar zakat fitrah. Atau sebaliknya, anak itu lahir setelah terbenam matahari, maka juga tidak wajib membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini wajib kita tunaikan dengan ada dua sebab: mendapatkan Ramadan dan awal Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan sa'am min tamarin aw sa'am min sya'ir 'alal 'abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin. Bahwa Rasulullah memfardukan zakat fitrah dalam bulan Ramadan 1 sa', yang lebih kurang 2,8 kilogram daripada tamar, kurma ataupun syair, baik kepada hamba sahaya, orang merdeka, lelaki, perempuan, kecil dan dewasa, yang semuanya itu mereka beragama Islam. Dari hadis ini dapat kita pahami bahawa zakat itu dibayar dari jenis makanan pokok yang kita konsumsikan. Hikmah diwajibkannya zakat fitrah, yang pertama untuk menyucikan jiwa kita dari penyakit kikir. Karena manusia ini, kalau dalam bentuk material, kita agak sedikit kikir, beda dengan tenaga. Maka dengan membayar zakat, kita mencoba melatih diri untuk menghilangkan sifat kikir, di mana kita dapat merasakan bahawa setelah kita mengeluarkan zakat ternyata tidak berkurang. Kita tidak akan lapar dengan mengeluarkan zakat yang hanya 2,8 kilogram. Jadi dari hari ke hari kita dapat merasakan bahawa apa yang kita keluarkan itu tidak membuat kita miskin, bahkan membuat kita menjadi lebih berkah pada harta-harta yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, hikmah difardukannya membayar zakat fitrah untuk membantu fakir miskin, di mana pada hari-hari raya orang para tidak bekerja. Nah, di mana mereka untuk meminta bantuan-bantuan, maka untuk menutupi hajat mereka, Allah fardukan kepada kita yang mampu untuk menunaikan zakat untuk membantu meringankan kebutuhan hidup para fakir miskin. Yang ketiga, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi di saat kita melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa sudah sempurna rukun dan syaratnya, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi yang tanpa sengaja yang dapat mengurangi nilai-nilai pahala puasa kita. Maka dengan membayar zakat fitrah ini dapat menutup kembali. Kemudian terakhir, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah dapat melaksanakan ibadah puasa penuh selama sebulan. Karena ada saudara-saudara kita juga yang kadang-kadang hanya 15 hari, ada yang 20 hari, bahkan hanya 1 hari mereka dapat melaksanakan ibadah puasa. Setelah itu mereka tidak lagi berpuasa. Jadi kita bersyukur Allah telah menguatkan iman kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Adapun waktu untuk membayar zakat fitrah ada 5 waktu. Yang pertama yang disebut dengan waktu jawaz, harus.
Dan kita membayar zakat fitrah di awal Ramadan. Karena kita sudah berada dalam Ramadan, kita sudah mendapat asbab yang pertama. Sebagaimana yang sering dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita, kita membayar zakat pada malam 27. Kenapa? Untuk memudahkan orang yang membayar zakat dan memudahkan amil dalam menyalurkannya kepada mustahiknya. Yang kedua, waktu wajib. Itu apabila matahari di malam hari raya sudah terbenam, ini sudah wajib kita melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, waktu fadilah. Waktu yang lebih bagus, yakni sebelum kita keluar melaksanakan salat Id. Jadi di malam hari raya ini sudah wajib, tidak bisa diundur-undurkan lagi. Yang bagusnya sebelum kita keluar untuk salat Id, kita sudah melaksanakan membayar zakat. Kemudian yang keempat, waktu makruh. Jadi kita menunda pembayaran zakat hingga selesai salat hari raya, tapi masih pada hari Id. Itu hukumnya sudah makruh. Zakatnya sah, tapi perbuatan kita ini makruh. Menjadi perhatian Allah, kenapa kita mengundur-undurkan hak fakir miskin walaupun tidak berdosa. Yang kelima, haram, yakni kita mengundurkan zakat sampai masuk hari kedua dan seterusnya. Ini haram. Zakatnya sah, tapi kita berdosa kerana mengundur-undurkan hak fakir miskin. Sebagaimana kita ketahui bahawa fakir miskin itu mereka hajat untuk kebutuhan hari-hari, perlu makan, perlu minum. Nah, di saat kita menunda-nunda hak mereka, nah apa yang harus mereka makan? Kita dapat merasakan sendiri bagaimana kalau memang tidak ada kebutuhan apapun di rumah. Kalau yang lain bisa ditunda, tapi kalau soal isi perut ini tidak bisa ditunda. Jadi kita berdosa kerana menunda hak fakir miskin yang seharusnya kita sudah melaksanakannya di malam hari raya dan kita sudah memiliki kemudahan makanan pokok untuk kita salurkan kepada mereka. Oleh karenanya, pemirsa yang mulia, tentang hak zakat fitrah ini, daripada nanti terundurkan sehingga kita berdosa, lebih baik kita dahulukan saja sebagaimana yang sudah jadi adat di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu kita membayarkan zakat pada malam 27. Bagaimana kalau sebelum malam 27, di awal Ramadan pun sudah dibolehkan. Namun kalau memang kita nanti meninggal sebelum malam hari raya, itu jadi sedekah biasa. Karena belum jadi zakat, karena baru jadi zakat bila kita masih hidup di malam hari raya. Demikian kira-kira tentang waktu penyaluran zakat. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.